saudara-saudari terkasih, selamat datang di Gereja Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin ini untuk merayakan Vesper Agung. Ibadat Vesper Agung ini akan dipimpin oleh Monsinyur Justinus Harjo Susanto MSF, Uskup Gungda. Penabisan uskup terpilih Monsinyur Victorius Dwiardi OFM Kapusin menjadi pun berdiri untuk mengawali perayaan Vesper Agung ini, seraya mengiringi perarakan masuk dengan menyanyikan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 167, Pujilah Tuhan. Saudari-saudara terkasih, pada petang hari ini kita berhimpun untuk merayakan ibadat gereja, yakni Vesper Mulia atau Vesper Agung. Kita berkumpul untuk berdoa dan memuji Tuhan bersama uskup terpilih Monsinyur Victorius Dwiardi OFM Kap. Kita bersyukur karena Tuhan telah memilih beliau menjadi gembala utama di Keuskupan Banjarmasin. Kita juga mohon agar Tuhan memberkati tanda-tanda yang akan dikenakan beliau sebagai seorang uskup, serta mendengarkan pengakuan iman dan sumpah kesetiaannya. Mari kita menyiapkan hati kita agar pantas di hadapan Allah. Yalah, bersegeralah menolong aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Memberi kamu gembala yang sesuai dengan keinginan hatiku. Mereka akan membimbing kamu dengan pengetahuan dan pengajaran. Aku akan memberi kamu gembala yang sesuai dengan keinginan hatiku. Mereka akan membimbing kamu dengan pengetahuan dan pengajaran.
marilah berdoa. Ya Allah, Engkau sungguh patut kami puji dan kami muliakan. Yesus Kristus Putramu memilih dan mengutus para rasul untuk melanjutkan karya-karyanya bagi seluruh ciptaan. Bagi kami, Engkau pun telah memilih seorang pemimpin pengganti Rasul Kristus untuk menjadi pelayan-Mu dalam karya penyelamatan-Mu di dunia ini. Semoga nama-Mu akan semakin diagungkan melalui karya pelayanan para pemimpin kami, bersama seluruh anggota gereja-Mu yang kudus, dengan pengadilan Kristus Tuhan kami. Amin. Aku akan mengembalakan domba-dombaku, domba yang hilang akan ku cari, yang sesat ku antar kembali. Domba yang hilang akan ku cari, yang sesat ku antar kembali. Pujilah Tuhan, hai hatiku, aku hendak memuliakan Tuhan seumur hidup, memujinya selama hayat di kandung barang. Bila melayang nyawanya ia menjadi debu, hari itu juga buyarlah rencananya. Sebab Tuhan menjadikan langit dan bumi, menciptakan laut dan segala isinya. Tuhan tetap setia terhadap orang yang dihina, menjamin kerajaan bagi orang yang berhina. Tuhan memberi makan orang yang lapar, membebaskan orang yang terbelenggu. Tuhan membuka mata orang buta, menegarkan orang yang tunduk. Tuhan melindungi orang asing, memelihara para yatim piatu dan janda. Tuhan mengasihi orang jujur, tetapi orang berdosa dipulihkan. Tuhanlah Raja selama-lamanya, Dialah Allah
Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersukacita setiap kali mengenangkan karya-karya-Mu yang menakjubkan. Anugerah terbesar yang Engkau berikan kepada kami adalah Putra-Mu sendiri. Bersama para Rasul-Mu, Ia telah mewartakan kebaikan dan cinta-Mu kepada setiap orang. Semua itu adalah rahmat yang juga telah kami terima dan akan kami selalu syukuri. Dan pengadilan Kristus, Tuhan kami. Amin. Gembala yang baik mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya.
Bapa yang Maha Baik, para rasul telah meneladan putramu dalam karya pelayanan dan pengorbanan hidup mereka. Para rasul Kristus sungguh mengasihi Engkau dan sesama mereka, bahkan hingga menyerahkan nyawa. Semoga para pengganti mereka pun sungguh berjuang dengan iman yang utuh dan semangat yang teguh dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Banjarmasin mendapatkan berkat. Berkat yang pertama hujan. Karena beberapa hari yang lalu katanya tidak pernah hujan sehingga panas. Sekarang agak segar. Tapi terlebih pada malam hari ini kita mendapat berkat yang lebih mendalam lagi, yaitu Sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang baru kita dengarkan hari ini menjelang penabisan uskup besok, mengajak kita untuk merenungkan nasihat Santo Petrus yang sangat mendalam dan mendasar. Pasti bagi Monsignor Victorius tidak asing lagi kutipan ini. Bahkan mungkin sudah dilaksanakan. Yang pertama, mengembalakan kawanan bukan dengan terpaksa tetapi dengan sukacita seperti kehendak Allah. Ini menjadi sangat penting karena dengan sukacita mengembalakan, apalagi sesuai dengan kehendak Allah, maka pengembalaan, karya pengembalaan bukan lebih beban tetapi sukacita dalam hati dan mewujud dalam kehidupan. Menjadi pemimpin bukan terutama menjadi penguasa, tetapi merelakan diri, memberi diri, mempersembahkan diri, yang selalu disertai dengan pengorbanan. Dan terkadang juga ada penderitaan. Tentu kita mengikuti Kristus teladan sempurna dalam hal itu. Yang ketiga, menjadi teladan dalam tindakan, dalam sikap, dan juga dalam perbuatan. Artinya sungguh menjadi nyata di dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanan. Bahkan uskup terpilih sangat luar biasa karena mempunyai moto dengan berkobar-kobar melaksanakannya. Ardire, penuh semangat, tidak pernah surut, sebagai cahaya yang menerangi, menjadi suluh, menjadi obor yang tidak redup.
Tentu dengan tujuan agar supaya mengalahkan kegelapan dosa dan mewartakan kebenaran, mewartakan kasih seperti diajarkan oleh Kristus. Pesan itu tentu berlaku bukan hanya bagi Monsignor Victorius, tapi juga bagi kita semua, bahkan siapa saja yang berperan dalam kepemimpinan, entah dalam keluarga, dalam komunitas, dalam masyarakat. Maka mari kita berdoa bagi uskup terpilih, tentu juga kita masing-masing, agar kita mempunyai semangat untuk memimpin dengan penuh pemberian diri, dengan memberi teladan, semangat yang berkobar-kobar dan menjadi suluh bagi sesama. Mari kita hening sejenak. Mari kita bangkit berdiri menyanyikan Allah Maha Agung Te Deum. Allah Maha Agung, Engkau dimuliakan, Engkau Bapa yang kekal,
Limpahkanlah kasih setiamu kepada kami, sebab kami berharap kepadamu. Saudara-saudari terkasih, dipersilakan untuk duduk. Sekarang kita mengikuti upacara pengakuan iman dan sumpah kesetiaan Uskup terpilih Banjarmasin pada tahta apostolik. Ungkapkanlah pengakuan iman dan sumpah kesetiaanmu kepada tahta apostolik di hadapan Allah dan Saya, Victorius Dwi Yardi OFFK, yang terpilih menjadi Uskup Banjarmasin, dengan iman yang teguh percaya dan mengakui segenap kebenaran yang terkandung di dalam syahadat iman, yakni, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Aku percaya akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Dia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Dia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, Dia bangkit menurut kitab suci. Dia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Dia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Dia Tuhan yang menghidupkan. Dia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Dia bersabda dengan pengantaran para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Dengan iman yang teguh, saya juga percayakan segala sesuatu yang terkandung dalam sabda Allah, baik yang tertulis maupun yang diturunkan dalam tradisi, dan yang oleh gereja, baik melalui satu keputusan yang definitif, maupun melalui magisterium yang biasa dan umum, ditetapkan untuk dipercaya sebagai yang diwahyukan secara ilahi. Saya juga menerima dengan teguh dan mempertahankan
setiap dan semua yang telah ditetapkan secara definitif oleh gereja di bidang ajaran iman dan kesusilaan. Lagi pula, dengan ketaatan religius, kehendak dan akal budi, saya tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang dikeluarkan baik oleh Bapa Suci maupun oleh Kolegium para Uskup ketika mereka ini melaksanakannya dengan magisterium yang otentik, juga seandainya mereka ini tidak bermaksud mengumumkan ajaran-ajaran itu dengan tindakan yang definitif. Saya, Victorius Dwiardi OFMK, yang diangkat menjadi Keuskupan Banjarmasin, akan senantiasa setia kepada Gereja Katolik dan Bapa Suci, Wakil Kristus, pengganti Rasul Santo Petrus, dalam keprimasannya dan sebagai Kepala Kolegium para Uskup. Saya akan menghormati pelaksanaan bebas keprimasan Bapa Suci atas Gereja Universal dan akan berupaya untuk memajukan dan mempertahankan hak-hak serta kewibawaannya. Saya juga akan mengakui dan menghormati prerogatif dan tugas-tugas para legati Bapa Suci yang bertindak in persona Bapa Suci sebagai gembala utama. Dengan sangat saksama, saya akan menjalankan tugas-tugas apostolik yang dipercayakan kepada para uskup, yakni mengajar, menguduskan dan memimpin umat Allah dalam persekutuan dengan kepala dan anggota Kolegium para Uskup. Saya akan menjaga kesatuan Gereja Universal dan dengan demikian, dengan sekuat tenaga, akan menjamin bahwa perbendaharaan iman yang telah diturunkan dari para rasul tetap terjaga dengan murni dan utuh, dan bahwa kebenaran harus tetap dilaksanakan itu akan tetap diterapkan pada semua orang, sebagaimana telah disampaikan oleh magisterium gereja. Dan saya juga akan menunjukkan kasih kebapaan kepada mereka yang sesat imannya. Dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membimbing mereka kepada kepenuhan kebenaran Katolik. Dengan memandang gambaran Kristus Sang Imam Agung dan kekal, saya akan membawa diri dengan penuh kesadaran dan hormat, dan dengan demikian memenuhi tugas pelayanan yang dipercayakan kepada saya, sehingga dengan sendiri menjadi suri teladan bagi kawanan. Saya akan dapat meneguhkan umat beriman dalam upaya mereka mencapai kesempurnaan Kristiani. Saya akan tetap menjunjung tinggi tata tertib yang berlaku umum di hadapan seluruh gereja, dan dengan seksama akan memajukan pelaksanaan semua undang-undang gereja, terutama yang termuat di dalam kitab hukum kanonik. Saya akan senantiasa berjaga-jaga untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan, terutama yang tetap perayaan sakramen-sakramen. Saya akan memperhatikan hak gereja, terutama yang diperuntukkan bagi ibadat ilahi, bagi sustentasi para rohaniwan dan pelayan gereja lainnya, yang ria kerasulan dan amal kasih. Dalam melaksanakan tugas perutusan yang dipercayakan kepada saya
Saya akan menunjukkan perhatian yang khusus kepada para imam, para diakon, sebab merekalah rekan-rekan sekerja yang bijaksana dari jajaran para uskup. Juga kepada para biarawan-biarawati, sebab mereka turut mengambil bagian dalam satu karya yang sama. Saya juga akan berusaha sekuat tenaga untuk memajukan panggilan hidup imamat dan membiara, sehingga dengan selayaknya akan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan spiritual segenap gereja. Saya akan mengakui dan memajukan martabat kaum awam dan peranan mereka yang khas dalam tugas perutusan gereja. Dan secara khusus saya akan memperhatikan untuk mengembangkan karya-karya misioner yang diperuntukkan bagi evangelisasi bangsa-bangsa. Bali berhalangan, saya akan hadir secara pribadi dan menjawab sesegera mungkin bila dipanggil untuk konsili dan kegiatan-kegiatan kolegial lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada waktu yang ditentukan atau apabila keadaan menuntut, saya akan memberikan pertanggungjawaban tentang tugas-tugas pastoral saya kepada Tahta Suci, dan dengan segenap kemampuan saya yang terbaik, saya akan menerima dan melaksanakan dengan penuh rasa hormat perintah-perintah dan saran nasihatnya. Dan Allah dan Injil Kudus yang saya sentuh dengan tangan saya ini membantu saya. Amin. Penandatanganan dokumen.
Saudara-saudari terkasih, kini kita akan menyaksikan pemberkatan tanda-tanda lahiriah yang dikenakan seorang uskup. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa mohon kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa supaya Ia membuka hati kita untuk menerima rohnya dan menguatkan saudara kita yang akan menerima anugerah imamat utama. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah meminta Musa untuk membuatkan pakaian kudus bagi Harun sebagai perhiasan kemuliaan, suatu pakaian yang menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imamat bagimu. Berkatilah, semoga sebagai gembala utama yang bersinar kesucian dan perhiaskan kemuliaan, Ia akan selalu membimbing dan mencintai gerejanya, serta mengantar semua orang kepada Allah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami saat yang sesuara memuliakan nama-Mu, sebab Engkau telah datang selaku gembala yang baik, yang mengumpulkan kawanan domba yang tercerai-berai ke dalam satu kawanan. Kami mohon dengan rendah hati, semoga melalui mereka yang Engkau pilih, sebagai rekan pengajar kebenaran, Engkau menghidupi umat-Mu dan memelihara mereka dengan pimpinan yang kudus. Semoga baik domba-domba maupun para gembala kelak dengan gembira masuk ke dalam rumput surgawi. Engkaulah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Kristus ditetapkan sebagai Imam Agung untuk manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Marilah kita meluruhkan Dia dengan pujian yang pantas dan berdoa. Marilah kita menyatukan dan menyempurnakan permohonan kita dengan doa yang Yesus
sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah yang Maha Kasih, Engkaulah cahaya yang orang beriman dan gembala umat manusia. Engkau menetapkan uskup dalam gereja untuk menggembalakan kawanan domba-Mu dengan perkataan dan membimbing mereka dengan teladan. Semoga uskup yang Banjarmasin yang dipercayakan kepada kegembalaannya semakin mengenal dan mengimani Engkau dan senantiasa menghasilkan karya-karya yang baik, serta selalu taat setia kepada semangat Injil dan perintah-Mu, sehingga menghasilkan buah-buah yang berkenan padamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah memberkati saudara dengan berkat surgawi. Semoga Allah menjadikan saudara kudus dan tak bercela di hadapannya. Semoga Allah melimpahi saudara dengan kemuliaannya, mengajar saudara dengan sabda kebenaran dan Injil keselamatan, serta memenuhi hati saudara dengan kasih persaudaraan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini ibadat meriah kita sudah selesai.
Saudara-saudari, kami persilakan untuk duduk. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Monsinyur Justinus Harjo Susanto MSF yang telah memimpin Vesper Agung pengakuan iman, janji kesetiaan dan pemberkatan insinia Uskup terpilih Keuskupan Banjarmasin Monsinyur Victorius Dwiardi OFM Kapusin. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Duta Besar Monsinyur Piero Piombo, Bapak Kardinal, para Bapak Uskup, para imam, biarawati serta Bapak Ibu dan umat sekalian. Sesudah ini, para Bapak Uskup bersama Bapak Ibu undangan dan keluarga inti dari Monsinyur Victorius Dwiardi OFM Kapusin akan menuju ke Aula Sasana Sehati untuk makan malam bersama. Terima selamat malam untuk kita semua.